Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri serta para panitia pelaksana lomba white paper competition Industrial Workshop 2020. Perkenalkan kami dari tim Kromosom. Saya Yogi Purnomo dengan rekan saya Abimanyu Dwi Prakoso. Sebelumnya terima kasih kepada para panitia dan dewan juri yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan isi dari white paper yang kami tulis yang berjudul Membangun Sistem Pemilahan Limbah Padat Menggunakan Machine Learning. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya jumlah industri dan menjadi magnet perpindahan penduduk yang berdampak pada meningkatnya risiko jumlah limbah yang dihasilkan. Selama satu dekade terakhir, tahun 90-an, produksi limbah padat di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 1990, jumlah produksi limbah padat di Indonesia sekitar 300.000 ton per hari. Kemudian pada tahun 2000-an, meningkat menjadi sekitar 3 juta ton per hari. Bahkan pada tahun 2012, produksi limbah padat di Indonesia mencapai 250 juta ton per hari. Limbah padat adalah semua limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan binatang yang berbentuk padat, tidak berguna dan tidak dimanfaatkan yang dibuang dari aktivitas penduduk, komersial, dan industri. Beberapa contoh dari limbah padat antara lain adalah plastik, sisa pakaian, sampah kertas, kabel listrik, dan lain sebagainya. Limbah merupakan masalah yang mempengaruhi semua orang dan semua makhluk hidup. Sebuah temuan menunjukkan bahwa 400.000 ton limbah plastik bocor ke laut dari Indonesia setiap tahun. Namun pada pemilihan jenis teknologi pengolahan limbah padat di Indonesia dalam penanganan limbah padat masih belum bisa dikatakan baik. Belum memiliki teknologi pengolahan limbah yang modern. Pembuangan limbah industri merupakan satu masalah yang perlu ditanggulangi dengan tepat dan cepat. Penanganan limbah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Pemilihan limbah padat jika dilakukan secara manual, yaitu adanya kontak fisik, waktu respon lambat, sulit mengumpulkan limbah bahan daur ulang, berpotensi kesalahan pemilahan. Namun jika dilakukan menggunakan machine learning secara otomatis, yaitu tidak ada kontak fisik, waktu respon lebih cepat, dapat mengumpulkan limbah bahan daur ulang, mengurangi kesalahan pemilahan. Machine learning memungkinkan mempelajari sejumlah data sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk memprediksi suatu objek. Proses belajar tersebut menggunakan salah satu metode, yaitu Convolutional Neural Network. Kami menggunakan aplikasi Teachable Machine dalam uji coba sampel limbah padat untuk mendapatkan sejumlah data prediksi objek yang terdiri dari 4 sampel, yaitu kabel, kawat, plastik, dan karet. Kemudian kami coba untuk mendeteksi objek, contohnya karet. Sistem mendeteksi objek dengan tepat bahwa objek tersebut adalah karet. Dari hasil training, sistem machine learning tersebut menghasilkan nilai akurasi 0,99 dalam pendeteksian sampel limbah padat. Akurasi tertinggi tercapai dengan nilai epoch sebesar 500, batch size sebesar 16, dan learning rate 0,0001. Hal ini membuktikan bahwa sistem machine learning dapat mendeteksi sampel limbah padat dengan akurasi yang tinggi. Dari aspek finansial, payback period diperoleh dalam waktu 4,8 tahun, internal rate of return sebesar 51,23% dengan asumsi bunga 12% per tahun, serta benefit cost ratio sebesar 1,6. Sehingga sistem ini layak diaplikasikan dalam industri. Dari aspek lingkungan memberikan dampak negatif dan positif seperti adanya penolakan dari pekerja karena beresiko terjadi pengurangan tenaga kerja, ketidaknyamanan karena proses pembangunan sistem, dan beresiko terjadi kesalahan pemilahan limbah padat. Dapat diperbaiki dengan solusi meningkatkan keterampilan pekerja, membuka pekerjaan baru, melakukan konstruksi sistem di luar lingkungan kerja,
serta diperlukan operator untuk mengurangi resiko kesalahan pemilahan limbah padat. Kemudian dilihat dari dampak positif seperti mengurangi resiko penularan penyakit dari limbah padat ke pekerja dan menghilangkan risiko pencemaran limbah padat menjadi limbah B3. Dari aspek sosial ekonomi, sistem ini dapat menciptakan manfaat langsung seperti mengurangi pencemaran limbah padat menjadi B3, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pekerja. Kemudian ada manfaat tak langsung seperti mengurangi biaya perawatan kesehatan bagi pekerja akibat pencemaran, mampu mengumpulkan bahan daur ulang sehingga dapat diolah kembali. Manfaat nyata seperti meningkatnya kesehatan pekerja, kemudian manfaat tak kentara seperti menciptakan tenaga kerja baru, meningkatkan kesehatan pekerja, memperpanjang harapan hidup manusia. Kesimpulan yang dapat diperoleh yakni akurasi sistem machine learning mencapai 0,99 atau 99%, namun masih ada kesalahan deteksi sehingga diperlukan tenaga kerja dengan hard skill baru untuk mengurangi risiko kesalahan deteksi sistem. Dalam aspek finansial, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi, sistem ini layak digunakan di industri. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.